teman-teman Next Gen, kembali lagi di ibadah online service kita. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita dan memuji menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama teman-teman memuji Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahnya. Jika aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Sama-sama kita nyanyikan, come on. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil, Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Come on, say, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Ku adalah, oh, tak mau ku hidup
dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Oh, tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam pam pam. Begitulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, di dalammu, di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih karunia-Mu.
buat setiap anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, setiap ucapan syukur, setiap persembahan kami naikkan hanya kepada Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini setiap sembah kami, ini setiap pujian kami. Haleluya Yesus. All these pieces broken and scattered, and mercy handed and empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to You take our failure, you take our weakness, you take our shadow in years of clay. You set and flame me in our first faces. You love than me, you love than me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh,
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan pada hari ini untuk bangsa Indonesia Tuhan yang mungkin sedang dilanda virus corona Tuhan. Kami percaya vaksinnya akan segera ditemukan Tuhan. Kau yang berikan hikmat akal budi untuk setiap orang-orang yang bekerja, yang memproduksi vaksinnya Tuhan, obat-obatan yang diperlukan untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona maupun yang tidak terkena Tuhan boleh dilindungi dan Engkau yang menyertai selalu Bapa. Kau berikan juga Tuhan setiap hikmat akal budi untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia Tuhan, dari Pak Jokowi, wakilnya Pak Ma'ruf Amin, serta semua jajaran-jajaran pemerintah dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Kau yang menyertai, Kau yang berikan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja kami di tempat ini, GBI New Life Community. Kau yang pimpin Om Rudi, Tante Lita Tuhan, supaya mereka boleh memimpin gereja ini dengan baik. Kau berikan mereka visi misi setiap harinya Tuhan, supaya gereja ini makin Kau perkuat dan Kau buat berkembang lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk komunitas kami Tuhan, komunitas Next Gen, komunitas yang kami cintai Tuhan, yang rindu untuk selalu menyembah memuji nama-Mu Bapa. Biar Kau yang berkati, Kau yang pimpin Tuhan, ketua departemen kami, KIK Tuhan, serta setiap pemimpin dari Firecom, LG Tuhan semuanya, setiap pengurus, pelayan, Kau yang berikan hati untuk melayani, biarkan kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu selalu Tuhan dalam setiap pelayanan kami, dalam online service maupun offline Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa juga prayer request untuk teman-teman kami Tuhan, untuk teman kami yang saat ini dalam status ODP, Kau yang lindungi sertai dia dan serta keluarganya Bapak. Kami percaya segala virus sakit penyakit tidak ada yang dapat memasuki tubuh mereka maupun keluarga di sekitarnya Bapak. Kami thanking Tuhan segala virus sakit penyakit boleh keluar dan boleh disembuhkan dari para teman-teman kami yang ODP ini. Kami mau juga berdoa untuk keluarga dan orang tua dari teman Next Gen yang saat ini sedang sakit dan butuh dipulihkan Tuhan. Tangan-Mu yang berkuasa karena Engkau dokter di atas segala dokter. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin mengalami kesulitan ekonominya akhir-akhir ini Bapak. Kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan, Kau Allah yang memberikan semua yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang mengikuti SBMPTN untuk masuk ke universitas yang mereka inginkan. Kami percaya Engkau yang memberikan hikmat akal budi supaya mereka boleh masuk ke universitas yang mereka inginkan. Dan Kau bukakan jalan dimanapun mereka mau masuk Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan berbicara, dan Kau siapkan hati, pikiran, dan pendengaran kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, supaya masuk ke dalam hati kami dan kami jadikan rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman Next Gen semua, apa kabarnya? Saya berharap apapun keadaan kita hari-hari ini, kita tetap bersama-sama berjaga-jaga dan berdoa supaya iman kita tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Kembali lagi bersama saya dengan Dedi, dan hari ini kita akan belajar berbagai hal yang membangun spiritualitas kita dan bagaimana kita dapat berelasi dengan Tuhan. Nah, beberapa bulan lalu kita membahas tentang siapa itu Tuhan, siapa itu manusia, dan mulai Juli kemarin hingga bulan Agustus ini kita membahas mengenai bagaimana manusia berelasi dengan Tuhan. Bagaimana manusia berelasi dengan Tuhan. Tema minggu ini juga berkaitan dengan tema minggu lalu. Tema minggu lalu mungkin teman-teman ingat, yaitu mengenai iman. Dan judul besar minggu ini, judul besar dari tema minggu ini mungkin menggelitik telinga kita dan tidak asing lah mungkin juga, tapi menggelitik di telinga kita, yaitu Allah bukanlah dewa pengabul doa. Nah teman-teman semua, tema kita minggu ini secara garis besar membahas mengenai yang namanya doa. Dan doa sangat berkaitan erat dengan tema minggu kemarin, yaitu iman. Karena tanpa iman, doa kita menjadi sia-sia. Iman yang membuat kita percaya kepada Kristus. Iman yang membuat kita berpengharapan kepada Kristus. Dan lewat iman, kita percaya bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya dan menyelamatkan kita semua. Tanpa iman, kita tidak dapat berkomunikasi dengan Allah. Dan tanpa iman, kita tidak dapat berelasi dengan Allah itu sendiri. Nah, ada apa dengan doa? Ada apa dengan doa? Karena mungkin kalau teman-teman tahu dari orang-orang luar sana yang di luar Kristen, orang-orang yang memiliki kepercayaan lain, bahkan orang-orang yang memiliki agama lain selain Kristen, mereka juga berdoa kepada Allah-Allah mereka. Bagaimana dengan Alkitab? Apa yang Alkitab katakan mengenai doa? Bagaimana kita harus berdoa? Seberapa banyak kita berdoa? Dan apa saja yang harus kita ucapkan ketika kita berdoa?
kita akan memulai tentang doa dari satu teks yang mungkin sering teman-teman baca dan juga tidak asing didengar oleh telinga kita. Yuk mari sama-sama kita buka di Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, yaitu Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ayat 13 berkata, apapun yang kita minta, maka Yesus akan melakukannya. Apapun yang kita doakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya. Kita mau minta uang, dikasih. Kita mau minta kekayaan, dikasih. Kita mau minta nilai bagus, dikasih. Kita mau minta pasangan, dikasih. Nah, mungkin teman-teman ada yang tergelitik telinganya atau hatinya atau pikirannya ketika saya berkata demikian. Karena benar saja, kalimat itu tidak berhenti di kata aku akan melakukannya. Coba kita perhatikan baik-baik ayat 13. Kelanjutannya, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Sederhananya mungkin kalau saya bahasakan ayat 13 ini, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus harus berujung kepada kemuliaan nama Bapa itu sendiri. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta harus sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan pasti akan membawa kita kepada kemuliaan Bapa. Jika saya sederhanakan kalimat dari ayat 13 ini, mungkin seperti ini teman-teman. Semua yang kita minta di dalam Yesus haruslah bertujuan supaya nama Bapa di sorga dipermuliakan menurut kehendaknya atau kehendak Tuhan. Mungkin kalimat ini dapat diumpamakan di kebiasaan kita sehari-hari atau mungkin di kegiatan kita sehari-hari, yaitu bagaimana seorang bapak berelasi dengan anak, seorang papa yang memiliki anak. Pasti kita tahu lah ya, kita sebagai anak-anak muda, mungkin teman-teman dari LG dulunya juga kan pernah jadi anak kecil dan meminta kepada orang tua. Saya umpamakan antara bapak dan anak. Ketika seorang anak meminta mainan atau seorang anak meminta gadget kepada papanya, pasti papanya pikirin dulu. Atau kita lihat dari sisi terburuknya, seorang bapak tidak akan memberikan racun kepada anaknya meskipun anaknya yang meminta. Jadi apapun yang kita minta, misalnya hari ini kita minta mainan, atau kita minta gadget, atau mungkin kita minta belikan HP yang baru, pasti orang tua akan selalu berpikir tentang apa yang kita minta. Dan orang tua kita akan berpikir apa yang terbaik ketika kita minta. Begitupun relasi kita dengan Tuhan, seperti relasi kita dengan orang tua. Tuhan akan memikirkan apa yang terbaik, meskipun kita meminta menurut kita itu baik. Menurut saya baik gitu untuk masuk di perkuliahan sini, atau saya baik untuk memiliki pasangan seperti ini. Tapi apapun yang kita minta, semuanya harus berujung kepada kemuliaan nama Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya. Di awal tadi saya sudah bahas bahwa tema ini tentang doa berkaitan erat dengan iman, tema minggu kemarin. Nah, tanpa iman kita tidak dapat berdoa, dan tanpa iman doa kita menjadi sia-sia. Secara garis besar, iman diartikan keadaan seseorang yang berserah penuh kepada Tuhan. Iman diartikan keadaan di mana seseorang berserah penuh kepada Tuhan. Dan di awal tadi saya sudah bilang bahwa tanpa iman, doa kita menjadi sia-sia. Dan jika kita berdoa dengan iman, maka apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta, dan apapun yang kita bicarakan kepada Tuhan, semuanya adalah hasil dari keberserah penuhan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita minta kepada Tuhan, semua adalah hasil di mana kita benar-benar menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita, menyerahkan kehendak kita, dan menyerahkan apapun pilihan yang kita punya hari ini kepada Tuhan. Doa kita dikabulkan oleh Tuhan atau tidak, semua tergantung bagaimana kita menyerahkan penuh hidup kita kepada Tuhan. Dan hal ini diperkuat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, saya akan bacakan untuk teman-teman. 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Seperti mungkin teman-teman mengingat cerita Yesus ketika di Getsemani, dia
berdoa supaya dia berkata bahwa Bapa, lalu kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi kalimat selanjutnya Yesus bilang, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Setiap hari kita punya masalah, setiap hari kita punya pilihan untuk mengerjakan PR atau tidak, pilihan untuk masuk universitas yang mana, pilihan untuk memilih pasangan yang seperti apa, dan kita memiliki banyak pilihan setiap hari dan memiliki masalah setiap hari. Sama seperti Yesus, apapun yang kita minta dan apapun yang kita tanyakan kepada Tuhan, jangan lupa serahkan sepenuhnya kepada Bapa kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, lalu bagaimana kita harus berdoa? Apa yang harus kita minta kepada Tuhan? Setiap kita diciptakan oleh Yesus, setiap kita diciptakan oleh Tuhan pada mulanya memiliki tujuan masing-masing. Saya, Dedi, memiliki tujuan. Mungkin teman-teman yang lain, teman-teman saya mungkin seperti Andre, seperti Peter, seperti Wijaya, mereka juga diciptakan memiliki tujuan masing-masing. Tujuan saya tidak pernah sama dengan tujuannya Wijaya, dan tujuan Wijaya tidak akan pernah sama dengan tujuannya Andre ataupun Peter. Tapi semua tujuan kita di dalam hidup ini, semua apa yang kita tuju, semua yang Tuhan miliki, apapun yang Tuhan tuju dalam hidup kita, semuanya itu untuk mempermuliakan nama Dia. Maka sebab itu teman-teman, kita nggak tahu tujuan Tuhan menciptakan kita apa. Kita tidak tahu apa yang menjadi garis finish kita nanti. Tapi yang pasti adalah kayak gini teman-teman. Fungsi doa adalah supaya kita berharap. Lewat doa kita dapat bertanya kepada Tuhan. Lewat doa kita dapat menyerahkan pilihan-pilihan kita supaya kita sampai kepada tujuan yang telah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Doa menjadi tempat di mana kita bertemu dengan Allah secara pribadi, tempat di mana kita membangun spiritualitas kita bersama dengan Allah, supaya tujuan yang telah Allah berikan di dalam hidup ini dapat tergenapi sepenuhnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita doa hari-hari ini, pastikan apa yang kita minta, apapun yang kita tanyakan kepada Tuhan, semuanya adalah hasil dari keberserahpenuhan kita kepada Tuhan, dan kita berdoa supaya tujuan Tuhan di dalam hidup kita terpenuhi. Mungkin hari-hari ini ada teman-teman yang berharap menjadi dokter, teman-teman memiliki cita-cita menjadi guru atau menjadi pilot dan sebagainya. Tapi pastikan bahwa apa yang kita cita-citakan hari ini kita doakan sama Tuhan, dan mungkin doanya seperti bertanya lah sama Tuhan. Tuhan, apakah benar saya harus jadi dokter? Tuhan, apakah jalan apa yang harus saya tempuh supaya saya jadi dokter? Dan apapun yang kita cita-citakan hari ini, apapun yang kita minta, mungkin seperti ketika kita minta saya jadi pilot, Tuhan, ketika saya jadi pilot nanti, ajar saya untuk tetap menjadi pilot yang baik, jadi pilot yang benar, pilot yang jujur, supaya ketika saya jadi pilot, saya menjadi pilot yang benar-benar hidup dalam kekudusan dan mempermuliakan nama-Mu. Nah, konsep ini yang dipakai oleh tokoh-tokoh Alkitab. Dan mungkin salah satu contohnya adalah Daniel. Di Daniel 6 ayat 10, kitab Daniel 6 ayat 10 berkata demikian. Daniel memiliki kebiasaan, yaitu dia 3 kali berdoa setiap hari. Bagaimana dengan kita anak-anak muda nih ya? Mungkin teman-teman ada yang berdoanya 2 kali sehari, sekali sehari. Tapi Daniel berdoa 3 kali sehari. Nah, itu pun Daniel berdoa mungkin berjam-jam, dan Alkitab mengatakan bahwa Daniel berdoa dan memuji Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita kan saat teduh pagi dan malam, dan kita ngerasa cukup dengan hal itu. Dan mungkin ada juga konsep-konsep bahwa berdoa itu harus karena ya kita orang Kristen harus berdoa. Berdoa adalah tanggung jawab kita. Tapi di sini Daniel menunjukkan suatu sikap yang sangat baik, yaitu Daniel berdoa karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Jadi di pasal 6 ayat 10 ini, sebelum Daniel berdoa itu ada sebuah kejadian, yaitu Raja Darius memberikan sebuah perintah yang mengganggu keimanan dari Daniel itu sendiri. Dan akhirnya Daniel berdoa kepada Tuhan, dan doa yang dia naikkan ini sudah menjadi kebiasaan dia setiap hari. Nah, apa yang Daniel tunjukkan kepada kita merupakan sebuah sikap yang sangat baik, yaitu Daniel berdoa setiap hari karena dia memiliki iman. Doa merupakan hasil, doa merupakan reaksi dari iman yang telah kita percaya hari ini. Karena Daniel beriman, maka dia berdoa. Karena Daniel beriman, maka dia memuji Tuhan 3 kali sehari. Dan Daniel menunjukkan kita bahwa kalau hari-hari ini kita berdoa karena harus, kita berdoa karena kewajiban kita berdoa karena ya berdoa kewajiban orang Kristen lah. Ya itu mungkin ada benarnya namun tidak sepenuhnya benar. Kita berdoa
karena kita beriman, dan doa merupakan hasil dan reaksi dari iman yang telah kita percayakan kepada Tuhan dan iman yang dihasilkan karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan ia menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita memiliki iman, doa menjadi sebuah reaksi yang akan kita lakukan setiap hari. Doa membantu kita untuk berkomunikasi dengan Allah, dan dimulai dengan doa. Doa menunjukkan bahwa jalan hidup yang kita pilih hari ini adalah hasil iman yang berserah penuh kepada Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Paulus, Petrus, Daud, tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya benar dan hidupnya sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan dan benar sesuai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan. Mereka berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka berdoa dan meminta, tapi tetap kehendak Tuhanlah yang jadi. Lalu bagaimana ketika kita sudah berdoa berkali-kali, kita mendoakan suatu hal, tapi kok seakan-akan tidak ada jawaban? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika Allah tidak menjawab doa kita? Sering pasti kita bertanya-tanya, kok Tuhan nggak jawab doa saya ya? Saya sudah berdoa ya mungkin 5 kali sehari, atau sering banget berdoa di doa makan. Misalnya dia mendoakan mau masuk universitas mana, kayaknya saya sudah doakan setiap hari, saya doakan ketika makan, bahkan mungkin ketika minum dan segala macam lah, dia sudah berdoa sebisa mungkin. Dan seakan-akan tidak ada jawaban. Jawabannya adalah bukan Allah yang tidak memberikan jawaban kepada kita. Allah mungkin saja Allah sudah memberikan jawaban kepada kita, namun kita tidak berserah penuh kepadanya. Kita tidak berserah penuh kepada jawaban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, atau mungkin hari ini kita minta beli motor atau beli mobil atau beli rumah, dan Tuhan belum menjawab itu, Tuhan telah mempersiapkan hal-hal lain yang baik buat kita, hal-hal yang luar biasa buat kita. Hari ini mungkin ada yang berdoa untuk masuk universitas mana atau masuk SMA mana dan tidak terjawab. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan telah memberikan hal lain di depan kita, dan hal itu menjadi hal yang paling terbaik dalam kehidupan kita sekarang. Yesus telah memberikan hal yang tidak pernah kita duga. Masalahnya, apakah kita mau berjuang dan berserah penuh kepada Tuhan ketika kita berdoa? Sama seperti perumpamaan yang tadi tentang bapa yang tidak akan memberikan racun kepada anaknya, meskipun anaknya yang minta. Oke teman-teman, ada sebuah kesaksian yang saya ingin ceritakan. Ini dari jemaat Next Gen. Saya bertemu dengan dia beberapa waktu lalu, dan dia memiliki sedikit masalah dalam kehidupannya. Saya nggak tahu dia berpikir ini masalah atau tidak, tapi kita sharing satu sama lain beberapa waktu lalu, sekitar beberapa bulan lalu. Dia bercerita bahwa sebenarnya dia udah lulus tahun kemarin, lulus SMA, dan dia kepengen masuk universitas atau masuk kuliah yang jurusannya tata rias. Tapi dia memiliki banyak kendala, mulai dari orang tuanya, terus mungkin juga beberapa hal yang membuat dia tersendat lah, begitu. Dia hampir kehilangan harapan. Saya tidak tahu ya kehilangan harapan atau tidak, tapi dia bercerita dan saya coba sharing. Saya berbagi, terus dia juga berbagi banyak hal kepada saya. Dia bilang dia sudah berdoa, dia sudah benar-benar mencari jawaban dari Tuhan, dan sepertinya tidak ada jawaban waktu itu. Tapi ketika saya bertemu dengan dia beberapa hari lalu, dia menceritakan suatu hal yang menurut saya, wah, ternyata seperti inilah bentuk keberserahan seseorang. Dan dia bercerita bahwa ternyata tahun ini dia akan kuliah dan mungkin akan mengambil kursus tata rias karena dia sudah diperbolehkan oleh orang tuanya, dan segala kendala yang dia alami setahun lalu atau beberapa bulan lalu semuanya sudah dilewati dengan baik. Mungkin dari kisah ini dia mendapat jawaban. Dari kisah dan kesaksian ini dia dapat mendapatkan apa yang telah dia doakan. Tapi saya bukan menarik kepada apa yang telah dia dapatkan ketika dia berdoa, tapi apa yang telah dia doakan meskipun seakan-akan tidak ada jawaban. Selama setahun dia menunggu jawaban, mungkin setahun lebih dia menunggu jawaban, dan akhirnya dia mendapat jawaban. Dan teruntuk kita hari-hari ini yang belum mendapat jawaban dari Tuhan, kita perlu bertanya apakah kita mengerti jawaban dari Tuhan, atau kita harus lebih lagi untuk berserah penuh kepada Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kembali lagi di awal, Tuhan bukan tidak menjawab apa yang telah kita doakan, tapi kita yang belum mengerti penuh apa yang telah Tuhan berikan dan apa yang telah Tuhan jawab dalam kehidupan kita.
Dan kesimpulannya adalah mintalah kepada Tuhan lewat doa, permintaan yang membawa kita mencapai apa yang Tuhan tuju dalam kehidupan kita ini. Minta banyak uang, boleh. Minta nilai yang bagus, boleh. Minta semua hal, pasangan dan segala macam di dalam doa kita boleh. Tapi satu hal, apa yang kita minta, apapun yang kita doakan kepada Tuhan, apakah bertujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Apapun yang kita doakan, apakah tertuju kepada tujuan kita yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan ini? Akhir kata dan sekian dari pembelajaran kita, mintalah apa yang sepatutnya kita minta kepada Tuhan. Permintaan yang membawa kita kepada tujuan Allah dalam kehidupan ini. Berdoa menurut kehendak Tuhan dan bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa menurut kehendaknya, bukan kehendak kita. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah terus berjuang dalam doa kita dan jangan lupa untuk berserah penuh atas setiap jawaban yang telah Tuhan berikan kepada doa-doa kita. Semoga dengan pembelajaran hari ini kita dapat terus membangun spiritualitas kita dan kita terus berdoa setiap harinya. Kita berdoa karena iman kita kepada Kristus, reaksi kita bahwa kita percaya bahwa Yesus terus memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pembelajaran kami hari ini ya Tuhan Yesus mengenai doa, dan ajar kami ya Tuhan bahwa kami berdoa bukan karena kami ingin meminta kepadamu, kami berdoa bukan karena sebuah kewajiban, kami berdoa bukan karena identitas kami yang agama Kristen, tapi kami berdoa karena kami memiliki iman kepadamu ya Tuhan Yesus. Ajar kami setiap hari ya Tuhan dan berikan motivasi kepada kami setiap hari ya Tuhan. Ketika kami beriman, kami berdoa dan doa yang kami naikkan ini ya Tuhan Yesus supaya bertujuan untuk mempermuliakan nama-Mu dan menggenapi tujuan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, sertai kami ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, teman-teman Next-Gen yang sekolah, yang kuliah, maupun yang bekerja ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan, dan Engkau pimpin mereka setiap hari ketika mereka menemukan masalah, ketika mereka menemukan banyak pilihan ya Tuhan Yesus. Biarlah dalam kesesakan, dalam kesenangan, dan apapun keadaannya Tuhan Yesus, Engkau boleh hadir dalam kehidupan mereka dan mereka boleh terus terbentuk dalam imannya untuk percaya kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, itu dia ibadah Next Gen kita. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan kita akan ketemu lagi minggu depan. God bless you.